Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Septi. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Lama ketemu ya, Mbak ya. Ya, salam sehat selalu Bu. Semoga kesehatan Ibu selalu terjaga. Perkenalkan, nama saya Farida Meladeni dengan NPM 2240301136 dari nomor 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Magelang. Saya akan melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Ibu terkait permasalahan pendidikan di sekolah dalam penerapan IPTEK sebagai akibat dari adanya globalisasi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Weni Anggraini MPG. Sebelumnya saya mohon maaf izin bertanya kepada Ibu. Bu Septi di SMK Ma'arif Kota Bukit mengajar siswa untuk mata pelajaran apa dan di kelas apa ya Bu? Kalau saya ngajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 dan 11. Untuk jurusannya, kelas 10 itu jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kemudian di kelas 11-nya juga sama, di kelas 11 TJKT juga. Sudah berapa lama Ibu mengajar di SMK Ma'arif Kota Bukit? Saya ngajar di sini ya belum terlalu lama juga, ya sekitar 2 tahunan ini sih. Soalnya saya juga baru saja lulus kuliah juga, jadi langsung di sini baru 2 tahun. Apakah sebelum Ibu mengajar di SMK Ma'arif Kota Bukit pernah mengajar di sekolah lain? Dulu pernah, sebelum saya ngajar di sini, saya pernah ngajar di SMP juga, di SMP Ma'arif Bukit. Cuman karena saya ingin mengembangkan diri supaya anak-anaknya bisa lebih tahu, oh ini anak-anak kalau SMP kan masih agak anak-anak, kalau di jenjang SMA, SMK itu kan udah ABG ya, udah agak gede-gede, jadinya ya udah agak dewasa, jadi pengen nyoba yang di SMK juga. Itu kira-kira berapa lama Bu? Di SMP-nya, di SMP saya sekitar 1 tahunan, 1 tahun kurang, 1 tahun ya, sekitar 1 semester lebih sih. Apa latar belakang pendidikan Ibu sudah sesuai dengan tugas Ibu mengajar? Kalau di sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia itu sudah sesuai, karena dulu saya kuliahnya juga di jurusan Bahasa Indonesia, jadi sudah sesuai. Baik Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Ibu dan mohon berkenan untuk memberikan informasi karena Ibu adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu pakar pendidikan di Kota Bukit ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, boleh selama saya bisa ya. Bila iya, apakah Ibu berkenan untuk saya rekam selama proses wawancara ini? Boleh. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana cara Ibu untuk mengaktualisasikan proses pelaksanaan pendidikan secara umum apabila disesuaikan dengan perkembangan IPTEK sebagai akibat dari adanya globalisasi pada masa modern saat ini? Oke, kalau dikaitkan dengan pembelajaran basis IPTEK itu di sini sudah jalan, apalagi sejak kemarin pandemi selama 2 tahun itu full sekali menggunakan IPTEK. Biasanya anak itu menggunakan HP ya, menggunakan HP sebagai media pembelajarannya di rumah, karena kita sistemnya di sekolah ini dari selama pandemi. Jadi sampai sekarang pun masih berlanjut adanya sistem daring, walaupun sekarang juga sudah ada sistem luring atau tatap muka, tapi pembelajaran daring masih berlanjut hingga sekarang. Untuk penerapan IPTEK itu sendiri yang Ibu lakukan, apakah dalam pengimplementasian pendidikan mengalami berbagai keuntungan bagi guru dan siswa? Kalau keuntungannya banyak ya, keuntungannya anak jadi lebih melek teknologi ya, walaupun sarananya hanya menggunakan HP, tapi kan ada aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Classroom, Google Meet, dan lain-lain yang pembelajarannya itu secara virtual, itu anak-anak jadi lebih mengenal seperti aplikasi semacam itu. Penggunaan atau penerapan IPTEK dalam pendidikan di sekolah seperti
dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan kepada siswa apa mengalami berbagai kendala? Misalnya seperti apa ya, Bu? Kalau kendalanya juga banyak ya, Mbak. Apalagi di sini kan latar belakang siswa, lingkungan siswanya juga macam-macam. Kalau di kendalanya itu kebanyakan di paket internetnya ya. Paket internet kan kita pembelajarannya kan secara daring. Siswa kan tidak datang ke sekolah, tapi hanya tatap mukanya menggunakan virtual. Jadi kendalanya itu selain di kuota internet juga di sinyalnya. Dari anak-anak dari berbagai macam daerah ada yang sinyalnya mudah dijangkau, ada juga yang susah sinyal. Nah, itu kendalanya di situ. Jadi kalau misal ada pertemuan itu biasanya kalau virtual meeting itu sangat jarang. Jadi lebih ke pemberian tugas dan materi secara daringnya. Jadi kalau untuk tatap muka virtual seperti video call itu masih susah. Jadi mungkin kebanyakan itu sih pemberian tugas sama materi secara virtual. Medianya biasanya classroom. Apa solusi yang tepat dan bijak yang dapat dilakukan baik solusi Ibu pribadi, rekan-rekan guru Ibu maupun pihak sekolah terkait dengan mengatasi berbagai kendala dalam penerapan IPTEK? Kalau kendalanya ya itu tadi ya, paling kuota internet sama sinyal. Nah, untuk mengatasinya itu kalau memang benar-benar sangat dibutuhkan, seperti contohnya ketika waktu pelaksanaan penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester itu kan memang diharuskan menggunakan teknologi. Kalau kemarin waktu pandemi, jadinya kalau misal anak terkendala itu anak diwajibkan untuk ke sekolah supaya mengerjakan di sekolah. Soalnya kan di sekolah juga memfasilitasi pakai laptop, pakai komputer di sekolah, dan jaringan internet juga aman kalau di sekolah. Jadi sekarang pun juga sama, walaupun ada sistem daring tapi tidak terlalu full ya, tidak terlalu full seperti waktu pandemi seperti COVID kemarin. Jadi kalau untuk saat ini kendala waktu pembelajaran daring itu tidak terlalu banyak, soalnya kan lebih banyak sudah daring, sudah tatap muka. Jadi kalau misal anak-anak itu ada kendala ketika waktu pembelajaran daring, biasanya langsung hubungi Bapak Ibu terkait untuk supaya tidak tertinggal dalam pelajaran atau informasi. Apa upaya Ibu yang dilakukan untuk mengembangkan diri dalam memahami IPTEK agar bisa diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran? Kalau untuk Bapak Ibu gurunya itu biasanya sebelum penerapan IPTEK anak-anak itu biasanya ada seperti seminar, atau kalau nggak di sini itu biasanya IHT itu in-house training, semacam pelatihan yang dilaksanakan baik itu dari kepala sekolah atau dari pihak luar untuk memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru soal media IPTEK itu. Nanti kalau sudah diberikan pelatihan, sudah diberikan tugas praktik Bapak Ibunya, baru diimplementasikan ke siswa-siswa. Jadi tidak serta-merta langsung diberikan maksudnya tidak langsung diberikan mentahan terus guru mengolah sendiri, enggak. Jadi tetap Bapak Ibu guru di sini diberikan pelatihan dulu, baru direalisasikan ke siswa-siswa. Apakah Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu seperti pembelajaran, pelatihan, maupun seminar untuk meningkatkan pengetahuan tentang IPTEK? Ya, itu biasanya pihak sekolah sudah memfasilitasi seperti in-house training tadi yang sudah saya katakan. Jadi untuk pelatihan itu biasanya dari pihak sekolah itu sudah memfasilitasi, jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Tapi kalau misal pun ada kegiatan dari luar, itu misal di luar sekolah, itu biasanya Bapak Kepala Sekolah yang memberikan arahan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Metode pembelajaran apa yang sedang Ibu gunakan saat ini dalam pendidikan dengan menerapkan IPTEK? Ya, sama seperti waktu pandemi, kalau saya pribadi masih karena
karena mata pelajaran umum ya, kalau bahasa Indonesia itu mungkin ditekankan di pembelajaran darinya menggunakan ini classroom, medianya classroom, kalau enggak Meet. Cuman karena sudah luring pembelajaran tatap muka, jadi pembelajaran daringnya ya disesuaikan dengan kurikulum saat ini. Kan ada kurikulum ya Merdeka Belajar dan pembelajarannya itu kan dua macam, luring dan daring. Untuk daring tetap kita ajarkan tapi menggunakan media classroom di sini. Apa harapan Ibu terkait pendidikan yang menerapkan iptek untuk direalisasikan dalam pembelajaran? Harapan saya untuk pembelajaran berbasis iptek ya semoga ke depan semakin terfasilitasi, mengingat fasilitasnya juga masih begitu kurang. Semoga kedepannya yaitu lebih ke fasilitas atau media untuk penerapan ipteknya. Jadi anak-anak juga tidak terkendala medianya juga, kemudian jaringan koneksi internetnya juga. Lagi dari daerah-daerah itu, kalau rumahnya di daerah-daerah yang agak susah sinyal, harapannya itu saya. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan untuk wawancara pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.